Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Back when we were still changing for the better, wanting was enough. For me, it was enough to live for. Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. AI, lokasi dan sumber sejarah, Kesultanan Aceh 1507 sampai 1903 terletak di Aceh Raya yang didirikan oleh Ali Mughayat Shah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Mughayat Shah. Awalnya Aceh merupakan bagian atau semacam kerajaan bawahan dari Kesultanan Pedir, Pidie. Penentuan awal Aceh sebagai sebuah kesultanan adalah ketika Mughayat Shah dilantik menjadi sultan pada 1506, sumber lain mengatakan 1514, setelah berhasil menaklukkan Pedir, serta kesultanan lain seperti Daya, Lidie, dan Nakur. 4 kesultanan tersebut dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada sebelumnya, seperti Indrapurba, Indrapurwa, Indrapatra, dan Indrapuri. Aceh merupakan salah satu dari kerajaan Islam yang besar. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya untuk mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, kebijakannya menentang hegemoni bangsa Eropa, sistem pemerintah yang teratur dan sistematis, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Bustanus Sholatin karya Nuruddin Ar-Roniri tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan Aceh dan batu nisan makam yang menyebutkan bahwa Sultan Ali Mughayat Shah wafat pada 12 Zulhijjah tahun 936 Hijriah atau 7 Agustus 1530 Masehi. Aceh berkembang pesat ketika Pasai berada di ambang keruntuhan, sejak diserang Majapahit sekitar tahun 1350, dan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Hal itu karena jatuhnya Malaka dan surutnya pengaruh Pasai membuat kapal-kapal yang lewat di perairan Selat Malaka singgah di pelabuhan Aceh. Pada tahun 1524, Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Kebesaran kesultanan ini tampak nyata dalam perlawanannya yang berani dan heroik tidak saja terhadap bangsa Portugis, tetapi juga terhadap penjajah Belanda. Baru pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, bertahta 1607 sampai 1636, Aceh mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan meluas dari Delhi sampai ke Semenanjung Malaya. Aceh berkembang menjadi pelabuhan perdagangan yang besar, dibentuk tata pemerintahan yang rapi, secara militer sangat kuat dan disegani, dan terjalin hubungan dengan negara-negara lain, termasuk Eropa. Komoditas perdagangan cukup banyak sebab Aceh kaya rempah-rempah dan bahan tambang, lada dan timah sangat melimpah di Semenanjung Malaya. Iskandar Muda juga membuat undang-undang bernama Adat Makuta Alam untuk memperkuat stabilitas kerajaan. Ia juga membentuk militer yang kuat sehingga secara militer Aceh adalah kesultanan terkuat pada masa itu. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Inggris, Belanda, dan Turki Utsmani. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakatnya bersifat feodal. Aceh memiliki golongan bangsawan yang memiliki gelar teku dan golongan ulama yang bergelar tengku. Kedua golongan ini sering berebut pengaruh dalam masyarakat. Di bidang kesusastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama, yang hasil karyanya menjadi rujukan utama dalam bidang masing-masing. Mereka adalah Hamzah Fansuri, hidup pada masa Iskandar Muda, dengan karya Tabian fi Ma'rifatil Adyan, Syamsuddin Al-Sumatroni dengan karya Miraj Al-Muhaqqiqin Al-Iman, Nuruddin Al-Roniri dengan karya Sirat Al-Mustaqim, dan Syekh Abdul Rauf Singkili dengan karya Miraj Al-Tulab fi Fasil. Mereka sangat berpengaruh tidak hanya di Aceh, tetapi juga sampai ke Jawa. Lagi, Iskandar Muda digantikan Iskandar Tsani, memerintah 1636 sampai 1641. Pada masa pemerintahannya, hidup sastrawan besar bernama Nuruddin Ar-Raniri yang dikenal dengan karyanya yang berjudul Bustanus Sholatin,
yang berarti Taman Raja-Raja. Karya ini berisi tentang adat istiadat Aceh dan ajaran tentang Islam. Sepeninggal Iskandar Tsani, Aceh mengalami kemunduran. Faktor utamanya adalah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli dan Mandailing, Delhi, serta Bengkulu ke tangan Belanda. Faktor lainnya adalah adanya perebutan kekuasaan, terutama antara golongan bangsawan, Teku, dan golongan ulama, Tengku. Di antara para ulama sendiri pun terjadi pertikaian karena perbedaan aliran dalam agama Islam, aliran Syiah dan Sunni.